Mungkin Pak Mufti? Ya boleh. Monggo. Masih ada cukup waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir walaupun agak terlambat karena memang waktu dibagi-bagi seperti kita terkadang waktu terasa sempit ya. Maka pantas kita bersyukur bisa bertemu di forum ini yang menurut saya sangat bermanfaat. Seperti yang ditanyakan tadi dari Pak seperti Aziz ini. Iya Pak. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke suatu tempat semacam seminar tentang kemakmuran masjid. Ini di antara kita ada yang tidak di mana kemarin? Ada ya? Nah, seperti itu. Salah satu yang dari saya adalah saat ini adalah masa untuk teknologi, sehingga setiap kali kita butuh dana tidak perlu harus bertatap muka. Seperti juga ketika di Alfamart, Indomaret kita belanja sekarang nggak pakai uang, nggak masalah. Pencet-pencet sudah satu recek, dua recek, oke. Itu dibalik. Nah, untuk itulah kemarin saya mendapat informasi bahwa masjid-masjid yang sekiranya ada hubungannya dengan pendanaan yang sifatnya jarak jauh, sekarang bisa ada namanya QRIS ya dalam bahasa musuh. Nah, monggo kita dalam grup itu ada tawaran masjid yang mau pakai QRIS mau dibantu. Nah, saat ini ya saya juga belum ada ya. Nah, monggo ini ya terutama masjid yang ada kemudiannya silakan untuk dimanfaatkan seperti ini. Ya, ya. Oh ya, membaca dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita untuk saat ini adalah meningkatkan SDM kita, karena dulu ada namanya 5.0, 2.0 saya sudah paham ya. Tapi yang jelas ya kita ini untuk meningkatkan diri, khususnya bagi generasi baru. Jadi setiap masjid itu harapannya ketika kemarin ada seminar itu takmir itu jangan sampai usianya 60, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa itu jangan 40 ke bawah. Diharapkan seperti itu sehingga produktivitasnya itu bisa bagus. Saya menyaksikan sendiri ketika SD Al-Islam 3 Gerbang. Waktu itu saya kenal pertama itu yang ngasko, saya ngulang sepuh-sepuh. Sekarang sudah ganti seadik itu Pak Diman ya pada saat itu. Pak Diman itu selain saya dan adik saya sendiri. Nah itu ternyata bisa berkembang menjadi 4 lebih menurut saya. Nah jadi masjid-masjid kita itu harapannya ya harus cari yang muda-muda ya, kalau singkatkan aja. Nah gitu. Iya, maksud itu kan ditingkatkan menjadi pembinaan atau sisbong. Nah ini manfaatnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, dengan adanya kita mengenal ini pada malam hari saya menjadi sangat seperti ada angin segar ketika diperkenalkan Pak Budi dari apa sebelum LPMK dulu yang dari LPMK itu tetangga saya bilang ya. Nah ini sebenarnya dimanfaatkan saja, jangan sampai masjid-masjid kita tidak memanfaatkan. Nah demikian juga nih, saya itu jadi apa juga manfaatnya untuk panjenengan semua masjid-masjid panjenengan itu. Kalau panjenengan merasa ada yang bisa diambil dari saya, monggo silakan. Ya saya punya keahlian ya sedikit bidang IT, sedikit bidang audio. Yang pekerjaan saya adalah tukang foto video, jadi monggo misalnya ada remaja-remaja masjid yang bisa dikumpulkan, silakan kalau bertanya cara mendokumentasi yang baik bagaimana, tidak baik bagaimana, kemudian cara membuat konten bagaimana. Nah, usaha-usaha ditanya siapa yang punya channel YouTube? Ya mungkin susah ya. Nah, tapi saya juga punya channel YouTube itu saya nonton yang lagi berwolu, kan ya. Nah, gitu. Nah, inilah di monggo. Jadi apa yang saya punya monggo silakan dimanfaatkan.
saya juga terkadang itu ngeles jujur ketika suatu saat kita di perjalanan mampir masjid, halo nih, ruangnya ramah, kurang perlu suaranya pokoknya ngomong, itu yo sing ustadz itu hadir gitu. Nah maka saya punya kemarin pada Ramadan kemarin kita punya program untuk membagikan gratis gitu loh, pernah gitu. Nah saat ini karena kita sudah mendalami ada modal, monggo kalau ada masjid, ada TPA, kemudian apa ya, pondok, kemudian apa lagi ya, sekolah Islam, ya soalnya belum punya, silahkan ke tempat saya, tak pasangin bayarnya dikit. Bayarnya dikit, kan dikit rasa bayar. Rasa bayarnya dengan usul kalau dikit. Pak, aku ditang bayarnya. Berdoa ya. Tapi tidak apa-apa. Namun saya di sini intinya saya akan bercerita sebagai terakhir yaitu jangan sampai kita itu mendolimi sesama muslim. Ini ada cerita. Ketika ada sebuah musola kecil itu tidak besar, musola ya, itu masjid. Dan itu dibangun dengan jerih payah susah bangun kena apa nyeleni botol dan sebagainya. Kemudian soal barang itu ya saya sinyalin tenanan dan suatu saat menjadi masjid besar. Ketika masjid itu besar, soalnya kan orang tidak memenuhi syarat gitu. Kemudian ada orang yang punya duit apa pun jenisnya ngekei, les pasar. Kemudian bapak yang sudah sepuh, debet isi rodo 6 gawe musola, jadi dia kan jadi tua lagi. Ya itu terus pernah diganti, soalnya tuh dia bersedih. Waduh, aku biasanya ajan itu pahala sopo ajan, bapak yang sungguh. Ternyata kok saya tidak dari kafe, berarti nak ajan yang berkata pahala. Sehingga itu pahala sih gede mau. Nah itu namanya mendolimi pak. Mendolimi itu. Ya saya mesti ngajak saya itu apa jadi pahala terus malah bukut sebagai gudang tayangan. Gara-gara rosok-rosok kita loh. Nah, itulah yang menjadi harapan saya bahwa barang itu jangan sampai sing tua meninggal kok bahkan meninggal itu rezekinya terputus hanya karena jenengan itu mendolimi. Nah untuk itu wakafkan ke tempat saya. Pak dandannya kok diumumkan dari resiko. Ini sebenarnya baru. Kemudian itu misalnya ampli, apa kendaraan, itu wakaf kendaraan. Ini nanti dan sebagainya. Takon bayar itu bukannya dengan bayar kendaraan bukan. Dan itu gantanya itu ubahnya sehingga bisa kendaraan. Jadi soalnya juga sama. Jadi saya perbaiki misalnya di bulan suka bodol dan jadi utuh nanti ganti di kota itu takon bayar. Nah ini saya minta sengkuyung dengan semua untuk bisa nanti. Atau dengan punya saudara kaya didikan tak gopo, nah itu silakan transfer ke saya, nanti tak dulu paling Pak Haji itu. Jadi lu untuk ngenek sekolah. Nah seperti itu. Nah inilah bapak semuanya sedikit cerita, semoga memberikan inspirasi kita semuanya. Siapa tahu dengan bertemunya ini, tapi ya memang banyak manfaatnya. Saya sendiri sebenarnya manfaatku apa om itu aja di mana. Kemarin itu ada yang ketika Pak Karno sudah mendahului kita itu kosong. Nah kebetulan kok nomor saya itu ketemu Pak Karno. Dia menulis kok saya hilang. HP ini hilang. Nomornya kartu kobong ya. Terus dimasukkan lagi. Jadi ini juga reuni. Nah harapan saya ke masjid-masjid supaya dimanfaatkan anak-anak remaja. Termasuk Ustaz Hamid adalah seperti yang dicontohkan tadi. Supaya jadi Ustaz ini menurut kisah pengajian dari tempat saya jadi kenapa Ustaz Hamid sukses? Karena dulu itu dia dieloknya Pak Muslim sehingga sukses seperti ini dan dia mencoba mencegah kalah. Dan kemarin seminar yang dilaksanakan ada cerita dari Masjid Afwan. Mungkin nanti kalau ingin mendengarkan ataupun mendapat silakan lihat YouTube saya komplit. Saya versi dokumentasi, YouTube-nya versi dokumentasi, bukan versi iklan. Pengantin sekarang yang namanya dengan apa namanya sinema, pernikahan sinema itu yang itu nggak bisa dicontoh bagaimana pidato yang bagus, tidak bisa. Karena laptop seperti ini dengan nonton berita bagaimana isu terus
prosesnya nggak tahu. Nah seperti itulah. Sehingga video saya silahkan dibuka untuk dipelajari karena banyak kemarin sangat banyak bagi saya itu terus main merah-merah yang paling ini kemarin itu menges banget. Silahkan nanti disaksikan. Semoga nilai manfaat dari ilmu bisa diterapkan di masing-masing. Salah satunya adalah menjadi kita supaya lulus oleh remaja. Terima kasih Mas waktunya. Nah, besok saya akan bercerita. Saya menemukan, saya akan selalu edukasi, menemukan barang-barang yang cocok untuk masjid. Barangnya simple, harganya murah, suaranya apik. Ini bukan tolok ikan, tapi saya hanya menemukan. Siapa dalam busuk tuh yang itu boleh. Orang punya nafsu, nah ini aneh-aneh yang nggak berapa. Ya cuma kita pengrap itu mah belonyak. Harga sama dengan ini, tapi kualitasnya keren. Bapak tak terboleh masjid itu dia sini, masjidnya Jawa banget sini, masjid Saung Galing. Pak Jumatan kan simpami ganti-ganti. Pak, ini gak besok. Saya ini, tapi dan sekarang dosa itu langsung tak beri ngomong. Wah rahasia, maka kerjaan dan demikian sudah cerita, semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya Mas. Mohon waktu. Untuk akhir sesi ibadah acara